minasyaitonir rajim. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsah. Pada hari itu manusia mengikuti atau menuju kepada suara penyeru dengan tidak berbelok-belok, dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bijikan saja. Quran Surat Toha ayat 108. Mohon penjelasan. Pada hari berbangkit nanti itu kan suasananya sangat mencekam. Jadi semua manusia itu akan mengikuti suara dari seruan yang diutus oleh Allah. Dan semua manusia tanpa kecuali itu tunduk pada seruan itu. Tidak ada satupun yang bisa menolak untuk tidak mengikuti seruan itu. Jadi manusia dikumpulkan semuanya. Begitu dibangkitkan dari kubur, kemudian ada penyeru yang menyeru manusia untuk berkumpul. Semua manusia. Dan suasananya sangat mencekam. Tidak pernah kita temukan suasana itu ketika kita di dunia. Semua manusia tenang, takut dengan keadaan hari itu. Maka tidak ada suara apapun kecuali bisikan yang sangat lirih. Ada yang menafsirkan suara itu berasal dari suara tapak kaki semua manusia yang bangkit dari kubur menuju tempat berkumpul. Ada pula yang menafsirkan mereka manusia tidak lagi mampu berkata-kata kecuali hanya sebatas menggerakkan dua bibir. Ibu-ibu atau bapak ibu yang belajar tahsin kenal suara hamas. Hamas itu apa? Ya, lirih sekali, hampir tak terdengar, lirih sekali. Semuanya tunduk kepada Allah. Wa khasha'atil aswat lirrahman, kan begitu. Semua suara tunduk. Fala tasma'u illa hamsa. Dan kamu tidak akan mendengar suara apapun kecuali hanya bisikan yang sangat lirih, saking mencekamnya suasana itu. Ya, ada lagi. Halaman 2 di surat An-Naml ayat 83. Wa yauma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuz'un. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan segolongan orang dari setiap umat, yaitu mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok. Mohon penjelasan. Lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok. Para pendurhaka nanti di hari kebangkitan dikumpulkan oleh Allah. Sejak pendurhaka pertama, generasi pertama, sampai nanti generasi terakhir, mereka dikumpulkan oleh Allah, dibagi-bagi. Pendurhaka terdahulu juga dibagi ke kelompok pendurhaka generasi terakhir. Begitu pula pendurhaka di generasi terakhir juga dikumpulkan oleh Allah, dibagi, dimasukkan ke golongan pendurhaka generasi pertama. Biar semua pertanyaan merasakan yang sama, semua hinaan dirasakan oleh mereka semuanya. Jadi dikumpulkan dari umat yang pertama yang durhaka kepada Allah,
sampai umat terakhir yang durhaka kepada Allah, mereka dibagi oleh Allah ke dalam kelompok-kelompok, menunggu keputusan dari Allah. Ya, ada lagi. Halaman 4 masuk ke halaman 5. Ani bin Abbasin qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban fi mau'izatin faqala ya ayyuhan nasu innakum tuhsyaruna ila Allahi hufatan muratan ghurlan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahimu alaihi salam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayukhadu bihim dhata shimali faqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdasu ba'daka faqulu kama qala al-'abdus salihun wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Qala fayuqalu li innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraktahum. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di tengah-tengah kami dengan suatu nasihat. Beliau bersabda, hai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan belum berhitan. Kemudian beliau membaca ayat yang artinya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Quran Surat Anbiya ayat 104. Ketahuilah, sesungguhnya manusia yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Dan ketahuilah bahwa akan dihadapkan serombongan dari umatku. Mendadak mereka dihalau ke sebelah kiri. Maka aku berkata, ya Tuhanku, mereka itu sahabatku. Maka dijawab, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Maka aku berkata sebagaimana hamba yang soleh, yakni Nabi Isa berkata, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 117 dan 118. Lalu dikatakan kepadaku, sesungguhnya mereka selalu murtad sejak berpisah denganmu. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasan pada kalimat terakhir. Lalu dikatakan kepadaku, sesungguhnya mereka selalu murtad sejak berpisah denganmu. Jadi nanti ada dari umat Nabi Muhammad ketika sampai di hadapan Allah, tiba-tiba mereka itu dihalau ke sebelah kiri. Fayukhadhu bihim dzata shimal. Kiri itu identik dengan keburukan. Artinya ada di antara mereka yang celaka di hadapan Allah nanti. Tidak akan mendapatkan kasih sayang, rahmat dari Allah. Melihat itu, Rasulullah
Beliau ngendika, ya Rabb, wahai Allah Tuhanku, kenapa umatku ini engkau halau ke sebelah kiri? Ya Rabb, ashabi, wahai Tuhanku, mereka itu adalah sahabatku, mereka itu adalah umatku. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya kamu itu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Betul, mereka yang dihalau ke sebelah kiri mendapatkan kebinasaan, kesengsaraan, itu memang umatmu. Tapi kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mendengar itu, Nabi Muhammad berkata sebagaimana Nabi Isa mengatakan, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya Allah, aku menjadi saksi atas perbuatan dan perkataan mereka selama aku bersama mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Namun begitu engkau telah mewafatkan aku, engkau yang menjadi pengawas bagi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau maha mengawasi atas segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau seksa mereka, umatku yang engkau halau ke sebelah kiri itu, wahai Allah, sesungguhnya mereka itu juga hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau ampuni mereka, engkau ampuni dosa-dosa mereka yang telah mereka perbuat, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian difirmankan kepada Rasulullah, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtahum. Setelah engkau tinggalkan mereka, setelah kamu tinggalkan mereka, mereka kembali murtad. Mereka ada yang keluar dari Islam, ada yang berjalan di atas jalan yang bengkok, menolak kebenaran yang dulu engkau bawa. Jadi selama ditungguin Nabi, mereka berjalan di atas jalan kebenaran. Begitu ditinggal oleh Nabi, berbuat sekehendak hatinya sendiri, berbuat seenaknya sendiri. Ada yang menolak membayar zakat sepeninggal Nabi. Ketika masih ditungguin Nabi, tertib, disiplin, membayar zakat. Begitu ditinggal oleh Nabi, menolak untuk membayar zakat. Begitu ditinggal Nabi, mengada-ngadakan aturan dalam agama menurut kemauannya sendiri-sendiri, tidak lagi lurus dengan apa yang diwariskan oleh Nabi, tidak lagi yakin dengan janji Nabi, taraktu fikum amroini lan tadhillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnata nabiyyi. Tidak lagi percaya diri mengikuti warisan Nabi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Malu-malu mengamalkan Quran dan Sunnah, malu-malu menyuarakan apa adanya secara gamblang warisan Nabi, Quran dan Sunnah. Kebenaran diukur menurut keyakinannya, menurut kemauannya sendiri-sendiri. Pahala direka-reka menurut keinginannya sendiri. Padahal yang namanya pahala itu dari Allah, menurut Rasulullah.
Tetapi begitu ditinggal oleh Nabi, pahala itu menurut keinginannya, bukan menurut Allah. Ukurannya bukan menurut Allah lagi, tapi menurut hawa nafsunya. Beragama juga menurut keinginannya, kemauannya, tidak lagi menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Umat yang seperti ini ternyata di hadapan Allah nanti akan dihalau ke sebelah kiri, tidak di sebelah kanan, tetapi dihalau ke sebelah kiri. Itu identik dengan kebinasaan, dengan kesengsaraan. Dan di sabda yang lain beliau Rasulullah juga pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu nanti akan masuk surga kecuali yang menolak, tidak mau masuk surga. Ternyata ada dari umat Rasulullah yang menolak untuk masuk surga, tidak mau dimasukkan ke dalam surga. Mendengar itu, para sahabat tentu terkaget-kaget. Kok ada umat Nabi, umat Rasulullah menolak untuk masuk surga? Siapa itu? Nabi dengan tegas, singkat, padat memberikan jawabannya. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, dia pasti masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadaku, itulah yang menolak untuk masuk surga. Mentaati Nabi berarti mengikuti apa yang menjadi peninggalan Nabi, apa yang menjadi warisan Nabi. Yang diwariskan Nabi kepada umatnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Nabi tidak mewariskan harta benda, Nabi tidak mewariskan kekayaan dunia, Nabi tidak mewariskan materi. Yang Nabi wariskan kepada umat beliau itu Al-Quran dan As-Sunnah. Pegang teguh keduanya, niscaya umatnya tidak akan pernah tersesat jalan. Sudah sangat jelas pesan Nabi, gamblang. Pegang teguh Quran dan Sunnah, lan tadillu, kamu tidak akan pernah sesat. Sekali-kali tidak akan tersesat baik di dunia maupun di akhirat. Tapi tampaknya ada sebagian dari umat Nabi Muhammad yang menolak menjalankan apa yang menjadi pesan dari nabinya. Tidak lagi mau berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dicampakkan, Sunnah dicampakkan, hidup dengan keinginan hawa nafsunya. Apa yang diperintahkan Quran Sunnah dari kebenaran justru tidak dikerjakan. Apa yang dilarang Quran dan Sunnah malah justru mempeng dikerjakan. Tetap sholat, tapi juga terus maksiat. Masih sholat, tapi juga terus korupsi. Masih sholat, tapi juga terus berpergaulan bebas. Masih sholat, tapi juga terus bermaksiat. Tetap durhaka kepada Allah. Lah umat Nabi yang seperti ini akan dihalau kelak di hari kebangkitan ke sebelah kiri. Karena sepeninggal Nabi, begitu ditinggalkan oleh Nabi, tidak lagi berjalan di atas jalan kebenaran, tetapi berjalan di atas pembenaran versi masing-masing. Ya, ada lagi. Halaman 5 masuk ke halaman 6. Anil Miqdad bin al-Aswadi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin. Qala Sulaiman bin Amirin
Wallahi ma adri ma ya'ni bil mili a masafatal ardi amil milal ladzi tubtahalu bihil ain. Qala fayakunun nasu ala qadri a'malihim il araqi. Faminhum man yakunu ila ka'baihi wa minhum man yakunu ila rukbataihi wa minhum man yakunu ila aqwaihi wa minhum man yuljimuhu al-arabu iljaman. Qala wa syara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Rawahu Muslim. Dari Miqdad bin Aswad ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti matahari didekatkan kepada makhluk sampai jarak 1 mil. Sulaim bin Amir yakni perawi berkata, demi Allah, aku tidak tahu apakah yang dimaksud dengan mil tersebut. Apakah itu mil ukuran jarak? Apakah itu mil ukuran jarak di bumi atau mil pencelak mata? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka manusia dalam kenangan keringat mereka tergantung pada kadar amal mereka. Ada yang tergenang sampai di mata kaki, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pinggangnya, dan ada yang keringatnya menggenang sampai di mulutnya. Dan beliau mengisyaratkan ke mulutnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasan. Demi Allah, aku tidak tahu apakah yang dimaksud dengan mil tersebut. Apakah itu mil ukuran jarak di bumi atau mil pencelak mata. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka manusia dalam kenangan keringat mereka tergantung pada kadar amal mereka. Mohon penjelasannya. Ya, jadi Sulaim bin Amir itu kurang mengetahui apa yang dimaksud dengan mil, karena mil itu al-milu ismun mushtarak baina masafatil ardi wal mirwat alladhi tuqtahalu bihil ain. Karena al-mil itu kata yang punya 2 makna, 2 arti. Mil yang pertama itu jarak yang ada di bumi ini, sejauh mata memandang, itu mil ya. Itu kata yang pertama. Yang kedua itu cat. Kalau ibu-ibu tentu tahu ini, yang untuk ini loh apa? Ya, celak ini. Itu dalam bahasa Arabnya mil juga. Jadi cat apa mosok cat. Celak ya, diambil dari tempatnya itu loh, diambil terus diurak-urak kayak di sini itu loh. Celak itu kata yang kedua. Apakah yang dimaksud mil oleh Rasulullah itu jarak di bumi ini, atau celak yang diambil dari tempatnya, jadi dekat sekali? Nah, kemudian Rasulullah tidak menjelaskan. Kemudian beliau melanjutkan sabda beliau, manusia itu akan tergenang oleh keringatnya sesuai kadar amalnya sendiri-sendiri. Faminhum man yakunu ila ka'baihi, ada yang tergenang oleh keringat sampai kedua mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbataihi, ada yang keringatnya menetes sampai menggenangi dirinya sampai kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwaihi, ada yang sampai pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul arab iljamah, ada yang tergenang oleh keringatnya, tenggelam oleh keringatnya sampai mulut. Nabi mengisyaratkan itu dengan tangan beliau sampai ke mulut. Wa asyara Nabi
biyadihi ilafi. Nabi mengisyaratkan dengan tangan beliau ke mulut beliau. Siapa orang-orang yang tergenang oleh keringat ini? Maka gambarannya, kalau matahari itu didekatkan, Bapak Ibu, jarak 1 mil yang ada di ukuran jarak di bumi ini, itu tentu manusia akan berkeringat.